Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu besok. Hal ini sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan bahwa dengan penolakan permohonan PHPU yang diajukan Paslon 1 dan Paslon 3, maka surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu nasional tetap berlaku. Hasil pemungutan suara nasional tetap akan dipakai. Surat keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 telah ditetapkan bahwa perolehan suara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres 2024 dengan total 96.214.691 suara atau sebesar 58,59% dari total suara sah nasional. Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa PHPU Pilpres 2024 dan KPU yang akan rencananya menetapkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden dan juga wakil presiden terpilih, sudah ada jurnalis BTV Ricky Harahap dan juru kamera Chandra Gian langsung dari lokasi yaitu di gedung KPU. Selamat siang Ricky, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi di KPU jelang penetapan Capres dan juga Cawapres terpilih rencananya akan dilakukan pada Rabu besok? Baik pemirsa, kami saat ini masih coba untuk menghubungi rekan kami, ada jurnalis BTV Ricky Harahap dan juga juru kamera Chandra Gian langsung dari gedung KPU. Kita akan coba sapa lagi. Selamat siang Ricky. Baik pemirsa, sebagai informasi rencananya KPU besok akan menggelar penetapan atau penyebutan SK tentang hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di mana sesuai dengan hasil dari keputusan MK, besok rencananya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan sebagai pasangan terpilih untuk Pilpres 2024. Dan kita akan coba sapa lagi rekan Ricky langsung dari gedung KPU Jakarta. Selamat siang Ricky, apakah suara dari studio sudah terdengar dengan jelas? Ya, selamat siang Soza dan pemirsa. Kalau bisa kami kondisikan, kondisi saat ini memang di gedung KPU memang belum terlihat adanya persiapan khusus jelang dilakukannya rapat pleno yang akan dilakukan pada esok hari. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa untuk besok rapat pleno terkait dengan penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih akan dilakukan pada pukul 10 pagi. Ini lokasinya berada di lantai 2 gedung KPU. Tetapi secara khusus belum ada persiapan, tapi kami memang untuk awak media sendiri memang belum diperbolehkan untuk memasuki ke dalam ruangan gedung lantai 2 gedung KPU RI. Selain itu juga kami juga mengkonfirmasi terhadap pihak KPU, ada sejumlah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak KPU, diantaranya adalah dengan menyebar beberapa undangan kepada pihak-pihak terkait. Tetapi siapa saja undangan, ke pihak mana saja yang diundang dalam rapat pleno yang akan dilakukan pada esok hari ini juga belum terkonfirmasi oleh pihak KPU. Jadi secara teknis belum ada persiapan, tetapi ada sejumlah langkah yang sudah dilakukan oleh pihak KPU. Kemudian juga Soza, kami juga masih menunggu rangkaian acara yang kemudian akan dilakukan dalam proses rapat pleno yang akan dilakukan pada esok hari. Tetapi kalau kita mengacu pada rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden di tahun 2019, nanti kemungkinan besar tidak terlalu jauh berbeda. Artinya akan ada pembacaan surat keputusan penetapan hasil pemilu oleh KPU, kemudian adanya penandatanganan dan juga penyerahan kepada pihak-pihak yang diundang. Termasuk juga pihak-pihak yang diundang ini, kalau kita mengaca pada 2019 kemarin, ini ada dari perwakilan dari masing-masing paslon, kemudian juga ada perwakilan dari lembaga terkait, lembaga penyelenggara pemilu, maupun lembaga negara lainnya seperti Kemendagri, DPR RI, MPR RI, kemudian juga Kemenlu, MK, dan juga MA. Soza.
Baik Riki, kita tahu kemarin MK telah membacakan putusan terkait dengan sengketa PHPU Pilpres 2024 di mana poin utamanya adalah menolak seluruh permohonan gugatan sengketa Pilpres baik dari kubu 01 dan juga 03. Mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami terkait dengan tanggapan KPU. Poin-poinnya apa saja terkait dengan putusan ini karena kan KPU ini adalah pihak termohon dalam kasus tersebut. Ya, terkait dengan putusan MK yang sudah disampaikan pada persidangan kemarin, ini langsung ditanggapi langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari. Dalam kesempatannya memang ia menekankan bahwa untuk keseluruhan permohonan yang disampaikan oleh pihak pemohon dari 01 dan juga 03 ini tidak berlandaskan hukum dan juga konsekuensinya ditolak oleh oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya untuk keseluruhan konsekuensinya surat SK KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dan juga penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih ini berlaku dan juga dianggap sah. Itulah mengapa besok setelah MK memutuskan hasil pemilu KPU memiliki batas waktu 3 hari setelah MK memutuskan menolak seluruh permohonan dari 01 dan juga 03 untuk kemudian nantinya akan dibacakan oleh KPU di dalam rapat pleno yang akan dilakukan pada esok hari pada pukul 10 pagi. Yang pada intinya adalah surat SK KPU ini dinyatakan sah dan juga dinyatakan berlaku selama gugatan yang dilakukan oleh 01 dan 03 ditolak oleh MK pada persidangan kemarin. Dan juga yang nantinya akan kita tunggu sesuai dengan peraturan KPU akan dilakukan pelantikan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sehingga nanti akan kita tunggu bagaimana prosesnya. Besok akan dilakukan rapat pleno pada tanggal 24 April dan juga pada tanggal 20 Oktober akan dilakukan pelantikan terhadap presiden dan juga wakil presiden terpilih. Soza. Baik Riki, kita akan nantikan terus bagaimana update dari persiapan jelang akan dilakukannya penetapan untuk pasangan Pilpres terpilih ya. Pemenang Pilpres 2024. Terima kasih jurnalis BTV Riki Harahap dan juga juru kamera Chandra Gian. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pasca pembacaan keputusan Majelis Hakim MK terkait dengan sengketa Pilpres 2024, alur pemilihan presiden menyisakan 2 tahap penting, yaitu penetapan presiden dan wakil presiden terpilih serta pengucapan sumpah dan pelantikan presiden serta wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.